Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan semangat. Semangat ya. Ya. Oke. Kita kemarin udah libur berapa minggu ya, Allah. Iya. Ya. Ya, semangat kalau kesibukan ini Iya, pasti. ah, Apalagi ini mau 17-an ini. bener. Rame. Iya. Sudah banyak persiapan-persiapan untuk karnaval, pawai dan sebagainya. Gitu ya. Ya. Oke, oke. Untuk siang hari ini apa nih tema kita ya, Mas? Ya, Mau ngambil tema apa? masih tentang cinta dan selalu akan tentang cinta. Soalnya KUA ya, Iya. kantor urusan apa? Urusan cinta. Cinta. Ya, kantor urusan cinta ya. Ya, Oke. kesabaran cinta. Kesabaran cinta ya. Ya, Tema kita untuk kali ini adalah kesabaran cinta. sebuah seni dalam mencintai. Sebuah seni dalam mencintai. Ya, jadi mencintai pun butuh seni, ada Iya. seninya. Jadi cinta di sini bukan dalam pengertian apa cinta. Oh semuanya, Om. Iya, cinta semuanya. Iya semuanya. Oh, Iya, iya. oh gitu ya. Bahkan dalam konteks ini nanti sifatnya ini adalah bahasan tentang tips bagaimana kita ketika mencintai pasangan kita. Jadi kali ini bahasanya lebih membumi Iya. untuk cinta sesama insan. Jadi antara laki-laki dan perempuan tentu saja. Ya, Kesabaran cinta. ya. Jadi seni mencintai. Oh bukan. Wah itu nanti tentunya Kama Sutra ya. Oh boleh juga kalau kita nanti lain kali kita bahas tentang gitu. Ya, artinya di sini seni mencinta bagaimana kita mengelabui ya. Bukan lawan jenis tapi sesama. Sesama supaya cinta gitu ya. Bukan. Iya, bagaimana menjadikan cinta kita itu agung dan indah. Lebih kepada itu. Jadi ketika kita diberikan karunia cinta, kadang-kadang orang tidak bisa mensyukuri karunia itu, sehingga kemudian terjerumus kepada hal-hal yang negatif. Ya, jadi cinta itu sendiri adalah sesuatu yang sangat mulia, tetapi kadang-kadang terseret ke dalam kubangan lumpur hawa nafsu sehingga cinta menjadi berada di titik lembah kenistaan. Jadi dengan kesabaran cinta itu nanti kita akan bahas apa saja yang kemudian menjadi poin-poin dari bersabarnya seseorang itu dalam mencintai adalah sebuah seni ketika dia merasakan atau bersyukur atas karunia cinta yang dia rasakan. Jadi di sini memiliki pengertian bahwa kita harus mampu mengatur ya, atau memanage suatu anugerah cinta yang betul Allah Subhanahu Wa Taala. Oh iya gitu ya. Wah ini susah sekali. Oh iya. Nah, makanya kita bahas, kita coba uraikan sesuai dengan kemampuan kita. Nah, harapannya apa? Harapannya kita bisa mengevaluasi diri kita masing-masing bahwa ketika kita menjalin hubungan, sebuah hubungan percintaan, apakah kita sudah cukup bersabar dengan segala ombak dan badainya. Iya. Oh ini apa namanya suatu pelajaran yang susah sekali. Bagaimana kita bersabar. Bersabar dan sekaligus memanage cinta anugerah Allah SWT ini sedemikian rupa ya, agar tidak terjerumus ke dalam negatif ya. Iya. Atau cinta itu tidak dirasakan senikmat-nikmatnya ya. Iya, senikmat-nikmatnya dan tidak malah kontraproduktif kepada hal-hal yang destruktif. Jadi kadang-kadang orang karena dia sedang dilanda oleh cinta itu hidupnya jadi berantakan. Yang semula rajin, yang semula bagus, kerjanya giat, malah jadi malas-malasan. Apalagi kalau sampai kemudian break, patah, itu dunianya hancur semua. Nah ini bagaimana dalam menyikapi semua itu adalah kita bisa kesabaran cinta itu seperti apa, seni dalam mencintai. Kesabaran cinta seperti judul sinetron. Oke, di sini bagaimana upaya kita untuk bisa mengatur kesabaran dalam cinta itu. Ya. Karena cinta ini adalah sesuatu yang istimewa, lalu ada
Allah Subhanahu wa taala. Betul. Ya. Ya, gimana ini? Ya, ketika kita menyadari bahwa cinta itu adalah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang paling mendasar bahwa kita ketahui cinta itu adalah energi yang paling besar. Besar. Ya. Dia menjadi motif dari segala pergerakan manusia dalam kehidupan ini dan dia menjadi alasan dari setiap aktivitas manusia. Tanpa dia sadari ataupun tidak, pasti motifnya adalah cinta. Ya. Dari awal kemudian entah itu cinta kepada dirinya sendiri atau cinta kepada orang tuanya, cinta kepada anaknya, cinta kepada istrinya, cinta kepada seseorang, semuanya bermotif cinta. Bahkan cinta kepada pekerjaan pun ya kita ya termasuk dari satu bentuk bahwa kita melakukan aktivitas itu ada motif cinta dalamnya. Karena kalau kita tidak mendasari dengan motif cinta, pasti tidak akan cukup untuk bertahan dalam melakukan sesuatu. Jadi penuh dengan kebosanan. Kalau orang itu penuh dengan kebosanan, penuh dengan kegelisahan, oh berarti sedang defisit cinta. Ya, sedang punya apa istilahnya kekosongan cinta. Nah, cinta itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang besar. Maka ketika dia itu besar, kita sebenarnya hanya cukup untuk bisa mengelolanya saja, tidak terlalu memaksakannya, tidak terlalu untuk menuntutnya. Jadi kalau misalkan air itu energinya besar sekali, maka kita hanya perlu membuatkan bendungan kanan kiri, kemudian alirannya dijaga agar dia tetap mengalir dengan baik. Tidak perlu kemudian sampai istilahnya mengupayakan terlalu keras. Nah, ini yang perlu dipahami dari awal bahwa kesabaran itu dimulai dari pemahaman bahwa cinta itu tidak perlu diupayakan terlalu keras. Rasa ngoyo gitu. Ya, rasa ngoyo. Iya, jadi ketika kita mencintai pun sewajarnya saja, karena bisa jadi seseorang yang saat ini sedang kita cintai dengan begitu besarnya, satu saat akan menjadi musuh yang iya. Dan ketika itu terjadi maka akan ada dinamika hati, kalau istilahnya itu ngejlek, langsung berbalik itu begitu sakitnya luar biasa. Maka ada banyak orang yang kemudian akhirnya menaruh dendam karena motif cinta ini. Ya kan, ada yang sampai dengan cara terang-terangan, misalkan dengan cara kasar ataupun dengan cara halus, dengan gaib ini ya, istilahnya begitu ya. Jadi kalau karena ada istilah itu, kalau cinta ditolak dukun bertindak. Nah, itu kan berarti cara halus ini. Ya, maka ketika kita memahami bahwa cinta itu adalah energi yang besar, sebenarnya dia tidak terlalu harus diupayakan ataupun diusahakan. Nah, kadangkala itu kita karena besarnya energi cinta itu kita tidak cukup bersabar. Iya, tidak terkendali. Dan karena tidak terkendali itu justru membuat orang yang sedang menjadi target sasaran cinta kita itu jadi ilfil. Iya, jadi ilfil. Karena kita jadi bersikap berlebih-lebihan, kita jadi seolah-olah bucin ya. Istilah anak sekarang itu bucin gitu. Itu kalau malah akan menjauhkan orang yang kita cintai dari kita gitu. Karena dia jadi ilfil dengan segala tingkah pola kita kayak gitu. Jadi apa ya? Loh, ngeri banget loh kamu. Ya. Ngeri banget kok ketika menggebu-gebu tapi jadi ilfil. Nah, maka perlu sekali pemahaman bahwa ketika kita mendapatkan rasa cinta itu santai saja, dibawa santai, dan kalau dia jodoh kita pasti kita akan mendapatkannya. Dan kalau dia bukan jodoh kita, mau diusahakan betapapun bagaimanapun tidak akan pernah menjadi milik kita. Jadi kalau kok awal-awal kok sudah ditolak, oh ya sudah, selesai saja, tidak terlalu kemudian wah ini kalau ditolak berarti harus cara lain. Kalau cara lain bahaya nanti jadi.
Berarti di sini punya pengertian bahwa seni seni mengatur cinta kepada Allah itu Iya, harus pandai. iya harus pandai-pandai, bijak-bijak dalam mengatur energinya yang karena besar banget ini. Ya, bukan berarti di sini seni bercinta, bukan ya. Bukan, ya. Itu nanti di sesi yang lain bisa. Oh gitu ya. Ya, Kama Sutra Islami Oke. ya. Ya. Berarti seni bercinta lain atau beda sekali dengan Seni mencintai. seni Iya, mencintai dari anak cinta itu dari atau anugerah Allah gitu iya, ya. Wah ini yang susah sekali. iya. Oke. Jadi awal dari pemahaman kita tentang kenapa sih kita harus bersabar, karena cinta itu energinya besar sekali. Sekali kita salah dalam mengalirkan aliran itu bisa menabrak apapun. Nah, inilah bisa menabrak tata krama, bisa menabrak susila, menjadi tindakan yang asusila kayak gitu, dan bisa menabrak norma-norma. Maka apa istilahnya itu, tenangkan cintamu. Jadi ketika kita lagi apa perasaannya itu begitu meluap-luap, itu kita harus bisa bersabar. Dan itu seni, ya, seni dalam mencintai itu. Ketika kita terlalu menarik keras layang-layang, maka dia tidak akan bisa terbang dengan jauh. Tapi kalau kita bisa mengulur, kemudian tarik sedikit, tarik ulur, di situ seninya. Nah, maka tips ini dalam ngejar istilahnya orang yang kita cintai itu kayak gitu. Jadi ya sabar aja deh. Jadi manfaatkan angin, manfaatkan kondisi. Kalau dia milik kita pasti akan kena. Jadi di sini memiliki persepsi bahwa seni mengendalikan cinta itu Cinta untuk semuanya gitu ya. untuk Jadi semuanya. bukan hanya kepada lawan jenis, Iya, tetap ya. semuanya ya. Sama kayak misalkan kita punya cita-cita nih Om. Nah, contoh ya. Kalau kita terlalu keras mengejar cita-cita kita kayak gitu, biasanya nggak dapet kok. Biasanya nggak dapat. Tapi kalau santai dan apa justru menikmati proses gitu, itu justru malah yang ngikut gitu. Jadi dia yang deket sendiri kayak gitu. Mendapatkan karir, mendapatkan jodoh, mendapatkan apapun cita-cita yang sedang kita inginkan itu, kita harus bersabar. Nah, pengertian dari sabar ini adalah kita yakin betul bahwa kita akan mendapatkannya, tapi kita nggak ngoyo gitu, nggak ngoyo, apalagi memaksakan, apalagi kemudian mengupayakan segala cara dan sampai kepada tindakan-tindakan yang apa tidak masuk akal atau tindakan-tindakan yang tercela seperti itu hanya demi mendapatkan idam-idaman kita gitu. Iya. Bisa dikatakan pakai triple S lah ya. Santai, serius, mesra. Ini top banget ya Om, resepnya itu santai, serius, selesai, 3 S. Oke. Oke. Saudara Mas sekali lagi. Iya. Bagus sekali. Iya. Sebuah pengakuan. Sama Mas Jatmiko ya. Di mana ini Om Mas Jatmiko ini? Di Lesmana. Oh, Lesmana. Wah, dekat kita. Ya, tadi saya katakan bahwa cinta yang tulus itu tidak mudah. Ya, tidak mudah. Kadang kita bisa tulus dalam hal yang lain, kadang tidak. Kadang juga sekarang kita bisa tulus, besok belum tentu. Nah makanya benar tadi, kadang tulus, kadang apa namanya tidak kayak gitu ya. Cuma terlalu jujur. Jujur banget ya. Ya. Maka artinya begini, kalau kita mengejar ketulusan itu kan satu kualitas hati. Ya, satu kematangan batin, satu kualitas hati. Ya kita hanya bisa untuk mengusahakan saja dan menerima bahwa barangkali kadang kita memang tidak tulus kayak gitu. Kadang kita punya motif, kadang kita punya tendensi seperti itu. Ya. Dan untuk mencapai proses tulus itu tidak bisa instan, dan tidak kemudian seperti matematika yang kalau begini nanti ditambah ini jadinya ini, tidak. Tapi itu proses yang berliku, dan itu kaitannya ada dengan kejernihan batin, kematangan jiwa kayak gitu, sampai ke arah situ. Artinya
Kalau hati kita itu sudah eh, betul-betul ya istilahnya apa, bersih, kemudian bening, disitulah ya, cinta kita eh, insya Allah akan tulus seperti itu. Ya, tapi kalau kita masih lekat dengan keduniaan, ya, lekat dengan keduniaan. Contoh ini ya, contoh cinta yang apa, kenapa kemudian cinta yang tulus itu adalah sesuatu yang tidak mudah kayak gitu. Kita masih ini istilahnya masih suka tengok-tengok. Nah, meskipun katanya kita mencintai pasangan kita sehidup semati begitu, tapi ya masih tengok-tengok ya gitu ya, masih tengok-tengok. Dan itu apa, apalagi laki-laki ya, wah, wong lanang gitu. Artinya kita mengupayakan lah yang terbaik untuk bisa berproses ke arah situ. Tidak perlu memaksakan diri untuk kemudian tulus, karena tulus itu tidak untuk diucapkan sebenarnya, tapi itu ada dalam melakukan perbuatan. Dan itu tadi keterkaitannya dengan kematangan jiwa, kebeningan hati, kebersihan hati. Nah, nanti akan berproses ke arah sana. Kalau orang bisa jujur dengan dirinya sendiri, ya, jujur dengan dirinya sendiri, nanti dia lambat laun akan bisa memiliki posisi itu. Ya, saya pernah melihat beberapa contoh kayak gitu, beberapa contoh artinya orang yang memang betul-betul dalam kehidupannya itu, dan ini biasanya tidak hanya dalam cinta, tapi juga dalam segala aspeknya. Ketika dia bekerja, ketika dia apa, sedang ada misalkan kerjasama dengan orang lain, cara dia selalu dengan orang lain. Jadi ketulusan itu tidak hanya dalam cinta, tapi juga dalam segala hal. Ya, jadi itu adalah satu capaian yang kita idamkan di suatu saat nanti kita terus berproses ke arah sana, dan tidak pernah istilahnya apa ya, hanya dalam pengakuan saja bahwa aku tulus kok, aku tulus. Nah, belum. Kalau masih ada kata-kata aku tulus, itu berarti ada belum titik ya, masih koma ya gitu. Ya. Sebelum mengakhiri acara ini, Mm-mm. masih ada yang atensi di acara ini, ada Saidah Oke, ya. kemudian ada Fayula Rianti, Hmm. ada Sutri Andawati, Ya. Sebutir saya nggak tahu gitu. Waduh. Mengakhiri sesi kita untuk kali ini, Oke. bagaimana sekarang caranya Hmm. supaya kita mampu mengendalikan diri, Ya. anugerah yang dari Tuhan itu cinta itu. Ya. Gimana nih? Eh, cinta ketika dia datang, kita mesti menyapanya dengan penuh rasa syukur, dan setiap anugerah itu pasti menuntut sebuah tanggung jawab. Nah, kedewasaan kita dalam menyikapinya, tadi kesabaran kita dalam menjalaninya, dan pemahaman kita bahwa itu adalah sesuatu yang suatu saat pasti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sedang mendapatkan anugerah cinta itu, kita bersabar dalam menjalaninya, sabar dalam prosesnya seperti itu, dan yakin bahwa kalau Allah yang menitipkannya pasti tidak akan sia-sia. Ya. Dan masalah kemudian hasil atau tidak, apa namanya, dapat atau tidak dapat, itu hanya soal perspektif, karena nanti penilaian itu di akhir ya, gitu. Penilaian itu di akhir, bagaimana kemudian seorang di akhir hidupnya itu bisa menyimpulkan keseluruhan benang merah dari perjalanan cintanya itu, apakah kemudian dia sudah betul-betul bisa tadi mencapai apa, derajat cinta yang tulus itu. Oke. Ya. Terima kasih luar biasa untuk saya ngomong Ya. cinta yang setiap Jumat membaca dua selesai selalu istri. Oke. Siap. Oke. Sekian semoga Ya. masih untuk saya ngomong. Siap. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.